Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putra Jawa Channel. Selamat datang di dunia anxiety. Dan sebelum kita memasuki pembicaraan yang lebih jauh, biar lebih santai, kita bumper dulu. Oke, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue di part pertama gitu. Dan sekarang memasuki di video yang ke part kedua. Di part pertama gue mencoba untuk menjelaskan apa itu namanya anxiety, menjelaskan juga siapa gue. Gue siapa? Di part kedua ini gue juga akan berbagi mengenai masalah anxiety. Karena gini loh, kita akan bisa mengerti anxiety itu seperti apa, nggak menutup kemungkinan dari orang-orang yang pernah mengalami gitu. Karena cerita-ceritanya dia itu banyak yang relate sama yang kita alami. Dimana kita harus ke konsultasi ke psikiater ataupun ke psikolog ataupun ke dokter gitu. Ya gue nggak melarang kalian untuk konsultasi ke sana, cuman kayaknya kurang ini aja sih, kurang relate kalau misalnya kalian konsultasi ke sana gitu. Karena itu sendiri, kecuali ya kalau misalnya psikolog ataupun psikiater itu juga mengalami anxiety gitu, pernah mengalami anxiety. Jadi sedikit banyak masukan yang relate ke kalian gitu ketika kalian konsultasi gitu. Dan tujuan gue untuk bikin video seperti ini, balik lagi, gue untuk melampiaskan pemikiran gue, ide-ide gue, supaya, karena gue cenderung gini loh, gue punya suatu pemikiran gitu tapi nggak terrealisasi, impact ke gue jadi susah tidur gitu. Nah itu nggak bagus di gue jadinya. Makanya gue mencoba untuk yaudah gue bikin video ini, karena gue punya pemikiran kayak gini nih. Maksudnya orang anxiety itu kan cenderung malu untuk konsultasi, bercerita sama orang tentang apa yang dia alamin gitu, takut disangka gila, intinya sih seperti itu. Nah gue membuat video ini tuh itu tadi sebagai bahan perwakilan curhatan dari teman-teman semua di luar sana yang tidak mampu untuk bercerita sama orang gitu. Yang kedua, gue nggak mau melihat teman-teman anxiety itu terlalu jauh dia ada di posisi anxiety, maksudnya terlalu tenggelam. Karena anxiety ini bahaya ketika dia tidak bisa mengontrol anxiety tersebut. Maksudnya gini, percaya atau enggaknya, seseorang yang sudah mengalami gangguan anxiety, dia cenderung dekat dengan obat-obatan terlarang. Yaitu tadi, dia mengkonsumsi itu untuk mendapatkan ketenangan dalam badannya dia, dalam pemikirannya dia. Makanya dia bisa mengkonsumsi obat-obatan tersebut gitu. Balik ke tujuan gue membuat video ini, gue tidak mau banyak di luar sana teman-teman gue di sana, teman-teman yang sepengalaman sama gue, teman-teman yang mengalami gangguan anxiety, banyak yang ada suara kucing, banyak yang mengalami ketergantungan mengkonsumsi obat tersebut gitu. Karena itu bukan salah satu jalan keluar. Jalan keluarnya adalah salah satunya juga lo harus beranikan diri untuk bercerita sama orang, konsultasi sama orang, curhat sama orang, yang tentunya orang tersebut adalah yang mengerti anxiety itu seperti apa gitu loh. Lo harus berani untuk bercerita gitu. Jangan harus lo ditakutkan, dipenjarakan dengan rasa malu gitu. Lo harus berani untuk cerita sama orang. Terus berapa lama proses recovery itu lo harus jalanin? Tergantung orangnya, tergantung orang tersebut, dia mau sembuh apa enggak gitu. Kalau mau sembuh, lo harus menjalani apa yang diberikan kepada konsultasi lo tersebut gitu.
kepada orang-orang yang berikan konsultasi itu gitu. Kalau gue memang belum sembuh 100% gitu, belum recovery banget. Cuman di sini gue sudah bisa mengontrol sudah bisa mengontrol anxiety tersebut gitu, bisa mengontrol ketika terjadi namanya panic attack. Salah satu terapi yang gue jalanin sekarang adalah gue mendekatkan diri kepada Tuhan gue, kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Karena tidak memungkiri ketika gue sholat 5 waktu, gue mengalami ketenangan hati. Bukan gue so alim, bukan gue so suci, cuman ya ini bentuk salah satu terapi gue, bentuk perubahan pola hidup gue. Yang mungkin tadinya gue gak ingat sama Tuhan gue, sekarang gue lebih inget apa-apa itu ke Tuhan gue gitu. Karena gue mengalami kayak bisa dibilang teguran lah, yang akhirnya ya itu tadi, gue lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Gue bisa mendapatkan ketenangan di situ, dan gue juga mendapatkan sebuah hal-hal baru yang mungkin gue gak dapatkan di hari-hari sebelumnya gitu. Selain gue lebih dekat sama Tuhan gue, ketika gue mengalami anxiety ini, gue berusaha menjadi orang yang baru, pribadi yang baru. Ketika gue mencoba memindsetkan pemikiran gue seperti itu, gue berusaha meninggalkan kesalahan-kesalahan gue yang kemarin-kemarin. Bukan berarti gue tidak membuat pembelajaran di hal-hal kemarin, tapi gue sudah meninggalkan. Karena gue tidak perlu mengingat-ingat yang kemarin-kemarin. Gue fokus dengan gue yang baru, dengan pribadi gue yang baru, dengan jiwa gue yang baru, dan berdamai sama diriku sendiri. Itu sih yang terapi yang gue lakukan pada saat ini. Gue lebih mendekatkan diri pada Tuhan, terus menjadi pribadi yang baru, jiwa yang baru, yang insya Allah itu berimpact kepada diriku sendiri. Dan itu terbukti banget sih. Gue sekarang tuh lebih jarang, masih mengalami anxiety tapi lebih jarang gitu. Itu terbukti banget. Dibilang sembuh sih belum, karena sembuhnya itu kalau untuk yang normalnya aja paling cepatnya itu bisa 6 bulan. Dia bisa recovery selama 6 bulan jangka waktunya. Nah itu aja sih ya. Gue gak mau panjang lebar mengenai di setiap videonya. Gue takut kalian akan bosan nonton video gue. Pastikan buat nonton video gue di part ketiga nanti. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Putra Jawa channel ini, terus juga share ke teman-teman kalian. Kalian juga boleh like ataupun kalau komen juga boleh gitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jadi sampai ketemu di part video berikutnya, dan God bless you.